Padahal, tidak ada yang lebih tahu perihal celana yang digunakan J pada saat kejadian selain orang tersebut. Dan sebagai catatan, celana tersebut baru dibuang setelah 3 hari karena selama itu direndam dalam ember. Hola netizen yang tercinta, sosok Mbak Sri, asisten rumah tangga atau ART Jessica Wongso yang membuang celana sobek milik sang majikan sudah dicari sejak persidangan kasus kopi cyanida 7 tahun lalu. Keberadaannya menjadi kunci untuk membuktikan apakah celana yang digunakan Jessica Wongso saat kejadian terkontaminasi bubuk cyanida atau tidak. Namun sayang, Mbak Sri tidak pernah dihadirkan dalam sidang dan sosoknya hilang misterius. Kendati demikian, belakangan seorang netizen yang budiman mengaku menemukan sosok Ruina yang disebut-sebut sebagai ibu dari Mbak Sri. Dia kemudian memberikan kesaksian saat Sri membuang celana Jessica. Video wawancaranya diunggah oleh salah satu akun TikTok. Kemudian pewawancara memastikan kembali bahwa bukan inisiatif Sri untuk membuang celana tersebut. Pewawancara kembali bertanya apakah ada pengakuan Sri yang merasa janggal dari celana tersebut saat dicuci. Ruina kemudian mengaku bahwa anaknya membuang celana Jessica ke tempat sampah 7 tahun lalu, bukan ke selokan atau tempat lain seperti rumor yang beredar. Lalu, ibu parubaya itu menjelaskan bahwa anaknya sama sekali tidak bersekongkol dengan Jessica Wongso perihal membuang celana. Sebab menurutnya Sri tidak tahu tentang masalah yang menjerat sang majikan kala itu. Video tersebut kemudian ramai dikomentari netizen yang budiman. Mereka memberikan opini setelah melihat video wawancara tersebut. Apa niat mau buang, apa dia nanya dulu ke Mbak Jessica atau seperti itu? Nanya dulu. Bilangnya gimana waktu Mbak Sri cerita? Ya waktu itu katanya, Noni ini celananya mau di robek kan. Ya udah buang aja Sri katanya gitu. Jadi Mbak Jessica yang nyuruh buang Iya. ya? Bukan Mbak Sri yang inisiatif mau buang? Bukan. Jadi waktu itu Mbak Sri lagi nyuci apa lagi apa Bu? Nyuci, mau jemur katanya sih. Terus udah robek gitu, jadi nanya takut dirobekin sama si Sri, nggak taunya udah robek dari tadinya gitu. Terus kalau Mbak Sri cerita sama Ibu Ruina, waktu Mbak Sri nyuci, jemur setengah kering gitu, Mbak Sri cerita nggak sih ada aneh-aneh di celananya? Nggak ada. Biasa? Nggak ada sih katanya, cuma robek di belakang gitu. Udah gitu aja. Iya di pinggir kantong apa-apalah, robek gitu. Terus Mbak Sri cerita nggak itu celana dibuang kemana Bu? Ke comberan kah, selokan atau Di tempat sampah. di tong sampah Iya, di tong rumahnya sampah. Jessica? Iya. Bukan ke tempat lain Bu? Bukan. Soalnya kalau dicari kan celana itu hilang ya? Iya, nggak ada. Tapi Mbak Sri nggak, dalam tanda kutip nggak terlibat dalam kasus itu kan Bu? Enggak. Jangan-jangan dia, maaf Bu agak suzon, ada sekongkol sama Mbak Jessica dibayar suruh ngumpetin celana itu. Enggak sih, orang dia juga nggak tahu masalahnya. Sejauh ini sebagai orang tua, Bu Ruina mempercayai bahwa anak ibu jujur Iya. benar-benar membuang celana itu ke tong Iya. sampah. Iya, karena dia anak saya kan sering cerita apa namanya kan suka cerita ke saya gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Netizen Indonesia ini emang keren-keren banget ya. Sampai ketemu tuh ART-nya, mantap. Sekarang yang ditunggu si Amelia. Amelia, di manakah kamu berada? Pasti ketemu sama netizen, iya kan? Makanya kubu sebelah udah pada diem. Makanya jangan jahat-jahat jadi orang, ya. Ketika orang yang sudah terjolimi berdoa sama Tuhannya dan kemudian dia sangat serius memperbincangkan ini bersama Tuhannya, habis elu dan seluruh akar-akarnya yang sudah menzolimi. Ingat itu, hukum karma itu ada, tinggal tunggu. Orang tersebut adalah salah satu saksi yang memang tidak pernah dihadirkan di persidangan, kawan. Padahal, tidak ada yang lebih tahu perihal celana yang digunakan J pada saat kejadian selain orang tersebut. Dan sebagai catatan, celana tersebut baru dibuang setelah 3 hari karena selama itu direndam dalam ember. Itu pun dibuang setelah bertanya kepada J, dikarenakan memang celananya sudah robek. Ya wajar dong, orang sudah sobek ya dibuang gitu ya. Padahal pada saat lagi pemeriksaan di kediamannya J, polisi itu masih bisa melihat celana dalam ember yang direndam. Tapi
Tapi aneh kenapa tidak diambil. Padahal hal kecil yang terdapat di kediamannya J ada beberapa yang disita. Pertanyaannya, yang alfa siapa? Kalau memang dianggap celana itu penting, seharusnya disita juga. Nah, kawan-kawan bisa menilai pada dasarnya di saat penyidikan dan penyelidikan sudah cacat secara formil. Dan pada dasarnya dari awal memang tidak paham isi dakwaan kawan. Jadi kawan-kawan bisa menilai kasus ini seperti apa. Karena yang aku lihat segala sesuatunya serba dipaksakan. Seakan-akan harus ada yang dipersalahkan dalam kejadian ini. Jadi kawan-kawan bisa menilai sendiri. Thank you. Ya Allah, semiskin-miskinnya gue aja orang miskin, sempak robek gue buang, nggak mungkin gue jahit lagi gitu. Ini udah orang kaya, kancut timbang robek doang aja, mesti dijahit ke sana orang susah banget. Nih, gue aja orang miskin tuh, lihat baju bantal gue pada buluk, sempak robek gue buang, nggak ada gue jahit lagi kecuali baju baru gue jahit. 4.000 mantan karyawan Ontohodes Pistoles mengerengek dan meminta hak mereka. Mereka meminta agar diberikan pesangon sebab mereka sejak tahun 2018 mereka dipecatos dan di PHK secara sepihak dan mereka keluar tanpa sepeser pun. Padahal mereka sudah bekerja bersama beliau selama 18 tahun. Kenapa baru sekarang baru minta setelah 5-6 tahun? Mungkin saja mereka selama ini ketakutan karena diancam oleh Pistoles. Tapi sekarang gara-gara kasus Netflix Jessica Escopior, mereka mendapatkan keberanian dan ingin melawan si Ontohod. Bagaimana pendapat si Ontohodes Pistoles? Apakah beliau akan melawan 4.000 karyawan ini dan akan mencari pengacara kondangan? Pasti beliau memiliki bukti CCTV bahwa ada film di balik pohon atau semak-semak, bahwa sebenarnya dia sudah berikan pesangon ini kepada 4.000 karyawan senilai 3 juta rupiah masing-masing. Mari kita kawal kasus ini. Mungkin saja kasus ini akan ditayang di TV secara nasional selama 5 bulan atau 1 tahun. Dan mungkin saja Netflix akan mengangkat kasus ini untuk dijadikan film box office internasional. Dari sini kita bisa pelajari bahwa mari kita jangan bokis, jangan jahat, dan jangan juga kita merakayasa ya cerita-cerita aneh-aneh. Dan tabur tuai itu ada. Hukum tabur tuai itu ada dan hukum azab industrial ada. Kali ini cial banget deh. Banyak banget dari kalian yang nyuruh gue nonton podcastnya Om Deddy dan Densu. Ya, udah gue tonton. Gue pengen note di sini kalau gue tuh nggak mau berpihak ke siapa-siapa. Gue hanya netizen yang kepengen banget berpikir lebih kritis dan ngajak kalian semua untuk sama-sama menilai. Gue pengen kasih tahu juga kalau gue ini bukan ahli, gue ini nggak ada bidang hukum ataupun kedokteran. Jadi gue cuman pure netizen biasa yang berpikir lebih kritis aja. Nah, gue pengen share poin-poin apa yang gue dapat setelah gue nonton podcastnya Om Deddy dan juga Densu. Dan kalian boleh banget untuk korek nih kalau memang gue salah, kasih tahu di kolom komen. Yuk kita mulai dari yang pertama. Fakta baru tentang natrium cyanida. Jadi kalian tahu kan kalau fakta ini tuh baru banget keluar. Sebelumnya yang kita tahu itu headliner itu hanya ada 0,2 cyanida di dalam badannya si Mirna. Dan kita baru dapat fakta kalau misalkan ada natrium cyanida sebesar 950 mg per liter. Ini gue coba langsung cari di Google, tapi nggak nemu sama sekali kalau ada berita tentang natrium cyanida ini di tubuhnya Mirna. Baru-baru ini setelah dibicarain oleh jaksa dari pihak Mirna. Kenapa nggak dari awal fakta ini jadi headliner di berita-berita? Kenapa setelah 7 tahun baru keluar fakta ini? Itu yang menurut gue off ya, agak sas. Yang kedua adalah wajah mayat dari almarhum Mirna. Di podcastnya Om Densu, jaksa ini ada ngomong kalau misalkan Amelia ini bersaksi kalau mukanya almarhum Mirna ini cherry red. Amelia ini siapa? Gue nanya balik sama kalian. Kalian lebih percaya fakta yang dari Amelia yang kita nggak tahu ini siapa, atau dokter Jaja yang emang udah jelas dia adalah ahli? Dan yang ketiga, lamanya Jessica bertahan sebelum kematian. Ini gue research dari Google ya. Jadi gue bukan ahli dan gue cuman dapat jawaban ini dari Google.
meninggal. Dan menurut gue agak sedikit off menurut gue, tapi tolong dikorek ya kalau gue salah. Si Mirna ini mulai minum kopinya itu di jam 17.18, yaitu jam 5.18 sampai jam 5.19 dia minum, dan dia langsung kejang-kejang, rasanya panas dan lain-lain. Dia punya pokoknya bereaksi lah ya atas minuman tersebut. Dan di berita tertulis kalau Jessica ini meninggal di jam 6, terus dibantu sama alat dari dokter, baru dinyatakan meninggal itu jam 6.30. Berarti kan ada spare waktu dari jam 5:17 ke jam 6 itu sekitar 40 menit, 40 sampai 41 menit. Dan kalau dari pernyataan jaksa yang di Om Densu dibilang kalau ada 950 natrium cyanida. Dan akhirnya gue cari berapa lama cyanida itu bereaksi sampai seseorang meninggal, dan keluarlah seperti ini. Di angka 200 mg per liter aja orang itu punya waktu 10 menit sebelum meninggal. 300 mg akan fatal sesegera mungkin. Bagaimana 950 mg per liter bisa membuat orang bertahan selama 41 menit? Menurut gue agak off, tapi balik lagi kalau gue salah tolong dikoreksi ya. Dan poin yang keempat adalah kenapa dokter Jaja ini nggak dipanggil di pengadilan. Padahal dokter Jaja ini masuk ke dalam BAP. Seorang penjaga mayat aja dipanggil ke pengadilan. Bagaimana seorang ahli, yaitu yang menangani langsung mayatnya gitu, yang lihat langsung mayatnya ini nggak dipanggil ke pengadilan. Dan secara kebetulannya dokter Jaja tidak dipanggil karena memiliki pendapat yang berbeda dari ahli forensik yang lain. Ini merupakan kasus besar. Apabila ahli forensik dari 2-3 orang memiliki pendapat yang berbeda, harusnya mereka dikumpulkan dan dicari tahu permasalahannya bagaimana. Apa yang membuat pendapat mereka berbeda? Kalau ada yang bilang kan mungkin sudut pandangnya berbeda, nggak bisa. Teman-teman, kedokteran itu adalah ilmu pasti. Nggak ada orang lihat ini koin, ini gambar, nggak ada kalau menurut saya. Poin yang kelima adalah sampel yang diambil terlalu sedikit. Di podcastnya Bang Densu, jaksa pun ada ngomong kalau misalkan pengambilan sampel cairan di lambungnya Mirna terlalu sedikit, yaitu cuma 0,1 mg per liter. Nah mungkin karena itu cyanida nggak terdeteksi gitu kan. Menurut gue bagaimana hakim menentukan si Jessica adalah pembunuhnya kalau sampelnya aja tuh masih setengah-setengah. Apabila dengan sampel masih kurang untuk diuji, maka penyidik tuh harus memaksa keluarga merelakan korban itu diotopsi, karena ini untuk keadilan bersama. Dan poin yang terakhir adalah otopsi merupakan kewenangan pihak penyidik, bukan keluarga. Gue juga ini dapat dari Google nih, gue cari di Google dan ketemulah ini. Silakan kalian pause dan kalian baca sendiri ya. Dan akhirnya pihak keluarga lah yang membuat jalannya penyidikan ini jadi terhambat. Aturan bisa diotopsi, kelar masalahnya, tapi gara-gara kurangnya bukti dan lain-lain malah jadi susah kan sekarang. Nah itulah poin-poin yang gue note, yang gue ngerasa off di podcastnya Om Deddy dan Densu. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat lain, boleh kalian coba tulis aja di kolom komen, nanti aku bacain satu-satu.